Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atarna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Assalamualaikum. Masyaallah. Lanjut. Sehat Bang Faisal. Siap Ustaz. Sehat Bang Faisal. Sehat. Masyaallah. Gimana sahurnya? Ini lagi baca-baca aja kita. Betul, alhamdulillah. Kebetulan juga lagi nunggu Bang Reza. Katanya mau datang ke sini Pak Ustaz. Mau datang kemari? Mau datang ke Iya, sini. mantap. Tadi udah ngabarin katanya. Iya. Ngobrol-ngobrol katanya biar Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Yang masalah. Sehat Bang Reza. Masyaallah. Bang Reza. Siapa? Memang sedap ikan gulama, sedap lagi ikan tenggiri. Kenapa Bang Reza lama? Dia jauh dari Indragiri. Sayangnya saya tak siap membalas pantun itu. Sehat Bang Reza. Sebetulnya sehat secara fisik. Secara batin mana mungkin sehat. Negara morat marit tak baik pula kalau saya sehat. Waduh. Itu jawaban Bang Reza tadi menikam karena saya tadi bilang saya sehat. Tapi ada tapinya. Iya. Paling tidak sehat lahiriah. Amin. Amin. Perasaan. Kalaupun batiniah tak sehat, tak mungkin pula kita tampakkan. Betul. Cukup di dalam ya. Di dalam. Iya. Dibawa senyum. Agar keluarga tetap harmonis kan. Betul. Masya Allah. Jadi antara negara yang morat marit itu lebih berat mana Bang Reza? Antara negara morat marit apa negara domestik yang morat marit tuh? Presiden kita itu kan beberapa waktu lalu mengatakan, katanya hasil survei ini, Indonesia itu negara dengan penduduk yang paling bahagia di muka Bahagia bumi. di muka bumi. Iya. Tapi menyedihkan, Ya. beberapa hari lalu, anak usia SD sudah punya pemikiran untuk maaf kata ini, Mengakhiri hidup. hidupnya dan betul-betul melakukan itu. Jadi ada dua potret yang menurut saya sangat kontras. Iya. Iya. Apakah kita sedang berbahagia atau sesungguhnya kita sedang pura-pura bahagia? Pura-pura bah. Nah, kayak mungkin Pak Ustaz definisi bahagia sebenarnya yang pas tuh apa tuh? Pak Ustaz? Terutama di keluarga ya. Karena ini kita bicara kan konsep keluarga. Definisi Iya kan? bahagia. Bahagia itu padanan kata yang paling dekat dengan bahagia adalah sakinah. Sakinah. Makanya kita selalu mengatakan mudah-mudahan keluarganya bahagia, sakinah. Sakinah itu ketenangan hati. Ya. Jadi sebetulnya kita ini apakah pernah tenang? Makanya filosof Yunani mengatakan bahagia itu seperti bulu burung yang dihembus angin. Bulu burung yang dihembus angin, kemudian dia hinggap di batu, habis itu dia hembus lagi terbang hinggap ke pohon, habis itu terbang hinggap ke tanah. Jadi sebenarnya kita kadang-kadang bahagia. Ketika sedang wisuda, bahagia. Iya. Begitu selesai wisuda, pulang ditanya, udah kerja belum? Mulai nggak bahagia. Betul. Akhirnya dapat kerja, bahagia. Pas ngelihat slip gajinya, Oke. lagi nggak bahagia. Habis itu udah senang bahagia, ditanya orang, udah nikah belum? Makin nggak bahagia. Duduk di pelaminan, bahagia. Datang tagihan hotel, Gak bahagia lagi. bilang bahagia. Habis itu, oh bahagia ya, habis nikah. Ditanya orang, sudah punya anak belum? Ya. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu datang seperti bulu yang hinggap di daun, hinggap di kayu. Begitu dia terbang. Jadi kita ini kadang bahagia, kadang enggak. Ya. Tapi ada satu yang membuat orang bisa terus bahagia. Kalau dia menganggap semua yang datang itu adalah titipan Tuhan kepadanya. Ketika yang datang itu menyenangkan, berarti dia bersyukur. Ketika yang hinggap ke dirinya itu tidak menyenangkan, berarti dia bersabar. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajaban, ajib, menakjubkan. In asobathu sarra, kalau dia yang datang itu ketenangan, dia syakar, dia bersyukur. Karena khairal lahu, baik baginya. In asobathu dharra, tapi kalau yang datang itu kesulitan, kepayahan, dia bersabar, itu pun juga baik bagi dia. Jadi
bagaimana sikap kita terhadap apa yang datang kepada diri kita. Dengan berislam, dengan berpuasa, bukan berarti hidup kita lancar-lancar, mudah-mudah, enggak. Tapi Islam tidak merubah apa yang datang ke kita, tapi merubah cara pandang kita menyikapi apa yang akan kita hadapi. Ya. Tapi gini Ustaz, kadang-kadang kita itu melihatnya bahwa apa yang kita miliki Ya. itu bukan titipan, tapi karena apa yang sudah kita lakukan. Sehingga ketika itu lepas, itu rasanya Kecewanya luar biasa. bahagia itu Semakin hilang. besar rasa memiliki, semakin besar rasa kekecewaan ketika dia pergi. Makanya ayat yang pertama dibaca waktu pagi amalan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang di bumi, segala yang di langit milik Allah. Ketika datang ujian, datang silih berganti, as-sadmatul ula, pukulan yang paling kuat, kematian, inna lillah. Jangankan saudaraku ini, jangankan istri, suami, anak, jangankan harta ini, inna lillah. Aku pun milik Allah. Aku pun tidak memiliki atas diriku sendiri. Semuanya milik Allah. Jadi asas dasar kepemilikan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberikan pinjaman sejenak untuk dipakai beramal soleh sementara kematian datang. Datangnya nggak bawa apa-apa, pulangnya pun nggak bawa apa-apa. Tapi pertanyaannya panjang karena apa-apa. Dan kita selalu merasa apa-apa ya karena apa-apa itu. Tapi judul pertemuan kita bukan apa-apa. Pak Ustadz, mungkin kan ini Ramadan ini adalah momen yang suci, bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah gitu. Mungkin kita melakukan sholat berjamaah bersama keluarga, anak istri, makan sahur bersama. Mungkin bagaimana kita bisa menjaga ibadah yang syahdu dan hangat ini supaya bisa kita terapkan dalam rutinitas sehari-hari mungkin, Pak Ustadz. Tidak cuma Ramadan ya. Dulu zaman nenek moyang kita, mereka sempat bangun pagi, sholat ke surau, habis itu pulang, ngobrol dengan tetangga, sempat sarapan bersama dengan anak istri, nanti pergi ke sawah, ke kebun, pulang masih sempat sholat maghrib berjamaah, isya ketemu, yasinan, tahlilan, ketemuan. Sekarang, orang berangkat kerja, anak istrinya masih tidur, dia sudah pergi. Pulangnya, mereka sudah tidur. Dia nggak ketemu sama orang. Kalaupun ketemuan, masing-masing dengan dunianya masing-masing, silent generation. Sibuk dengan dunianya masing-masing. Maka momen Ramadan ini sebenarnya adalah tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur itu ada barakah. Di antara barakah sahur, ya kita sempat duduk bersama. Maka sebagai kepala rumah tangga, coba hitung berapa malam sudah Ramadan, berapa kali kita sudah membangunkan anak istri untuk duduk tahajud bersama. Lain rasanya kenikmatan sholat bersama keluarga. Rahimallahu mar'an, Allah merahmati seorang suami yang memercikkan air ke wajah istrinya untuk bangun tahajud malam. Kebanyakan kan mestinya suami itulah yang membangunkan istrinya. Wake up my honey. Ini yang pengantin baru. Tapi coba hitung sudah berapa malam Ramadan ini, berapa kali yang istri membangunkan suami yang nggak bangun-bangun. Jadi ini bukan hanya sekedar bulan nahan makan, nahan minum, ini adalah bulan untuk keharmonisan keluarga, untuk duduk bersama. Yang sudah selama ini nggak ketemuan, ketemu, mau dibawa kemana hubungan kita? Mungkin Bang Reja juga gitu kali ya, lo kerjaannya juga agak di Ramadan agak diturunin dikit ya kali, nggak terlalu sibuk seperti hari-hari biasa ya. Saya Bang Reja senang ya. ketika Ustadz tadi mengatakan betapa baiknya kalau suami memercikkan air ke wajah istrinya ya. Akan saya praktekkan besok. Tapi begini Ustadz, Iya Bang Reza. saya paham laki-laki itu sebaik sholat di masjid kan? Iya. Ya. Tapi maaflah, mungkin saya salah ini. Saya subuh tidak sholat di masjid Ustadz. Iya. Kenapa? Satu hari saya menganggap saya perlu sholat berjamaah dengan keluarga saya lengkap. Iya. Kapan itu? Waktu subuh. Nah, pernahlah saya oleh jamaah di masjid ditanya, Iya. kenapa saudara tidak pernah sholat subuh di masjid? Iya. Saya katakan, maaflah. Sekali lagi, dalam satu hari itu paling tidak berilah waktu kepada saya untuk menjadi imam di keluarga lengkap kami. Iya. Salah tidak, Ustaz? Oh, solusinya gini Bang Reza. Bang Ajak Reza, keluarga ke masjid. Bang Reza sholat ke masjid, habis sholat selesai, zikirnya nggak usah terlalu panjang. Pulang, Bang Reza sholat lagi dengan istri, dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan anak-anak. Jadi Sholat subuh 2 kali. iya, sholat yang pertama di masjid tadi untuk menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua bernilai sholat sunat. Oh, baru tahu saya. Iya, dalilnya sahabat Nabi pernah selesai sholat. Sahabat Nabi ini selesai sholat dengan Nabi, dia duduk di Masjid Nabawi. Nggak lama orang kampungnya datang. Orang kampungnya datang belum sholat. Kata dia, kami mau sholat.
Tapi kami mau imamnya orang yang dekat Nabi. Ya kamu, karena kamu sahabat Nabi. Maka dia maju sholat. Itulah dalil boleh sholat wajib itu 2 kali. Oke. Sholat yang pertama menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua bernilai sholat sunat. Tapi kalau istrinya 2 atau 3 gimana? Repot juga tuh. Berapa kali sih? Ada bertiga. Terlalu Bang sering. Reza langsung minum gitu. Mumpung belum imsak. Terlalu sering. Dia pertanyaan dulu. Tapi kadang-kadang Ustaz, saya juga kepikiran begitu. Ada beberapa sholat yang saya pikir, ini kalau saya sholat nggak bersama keluarga, Iya. rasanya kok rumah saya akan jadi semakin kosong gitu. Iya. Ustaz. Karena sangat jarangnya frekuensi yang untuk bertemu dengan keluarga itu sangat jarang itu Ustaz. Nabi selesai sholat dia miring ke kanan. Karena sahabat ingin dapat berkah sebelah kanan. Tapi versi kedua Nabi sholat ngadapnya ke jamaah. Selesai sholat salam Nabi ngadap ke jamaah. Karena Nabi mau inspeksi. Syahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Lalu kemudian Nabi mengatakan la uharriqanna alaihim buyutahum. Tentu kata-kata itu tidak difahami secara tekstual. Iya. Nabi mengatakan akan saya bakar rumah orang yang tidak berjamaah. Kenyataannya nggak ada rumah yang dibakar Nabi. Tujuan Nabi waktu itu hanya memahami bahwa datanglah sholat berjamaah. Jadi tidak menghalangi orang untuk tetap sholat dengan istri dan anak-anaknya. Adapun konteks memercikkan air ke wajah tadi, sholat tahajud malam. Nabi sholat tahajud dia di rumah. Makanya Nabi sholat tahajud, lalu kemudian ada anak kecil, sepupunya yang tidur di rumahnya, namanya Abdullah bin Abbas, sholat di sebelah kirinya. Lalu Nabi menggesernya ke sebelah kanan, di belakang istri Nabi. Itu menunjukkan bahwa sholat sunat di rumah, tahajud, bahkan Nabi sholat qobliyahnya pun di rumah. Makanya Bilal datang mengetuk pintu itu, minta izin supaya mau iqamat ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan aqimis shalah. Aqimis shalah itu artinya iqamatlah wahai Bilal. Nah, Nabi sholat sunatnya tetap di kamar. Ustadz, saya ini Iya, Mon Reza. sayangnya tidak mengurusi anak-anak dalam keluarga yang normal-normal saja. Iya, iya. Justru lebih sering saya ini harus berpikir entah anak-anak, maaf ini yang ada dalam penjara, Iya. anak-anak yang ada di bawah jembatan segala Iya. macam. Apa yang Ustadz bisa katakan untuk membesarkan hati mereka, Ustadz? Tidak ada keluarga, Ustadz. Nontonlah mereka perbincangan kita ini, Ustadz. Iya. Menetes air mata mereka, Ustadz. Iya. Mereka tahu pentingnya ayah, bunda, tapi entah di mana. Ada kemuliaan karena orang mati syahid. Ada kemuliaan karena orang bersedekah. Ada kemuliaan masuk pintu surga Rayyan karena dia rajin puasa. Tapi ada amal yang lebih hebat daripada darah keluar, nyawa keluar. Ada amal yang lebih hebat daripada tawaf dan sa'i. Amal itu bernama ridho menerima takdir Allah. Jadi ketika mereka ridho bahwa Allah memasukkan ruh mereka ke dalam rahim seorang perempuan yang bukan perempuan terhormat, bukan perempuan hebat, mereka tidak pernah minta itu menjadi ibu mereka, mereka tidak pernah minta ini menjadi ayah mereka, tapi kemudian mereka ridho dengan keputusan Allah. Tapi mereka tidak kaum apatis, tidak menjadi orang yang jabriyah, tidak berbuat. Mereka lawan takdir itu. Maksud melawan takdir adalah mereka tetap serius belajar, mereka berkarir, akhirnya mereka orang-orang yang luar biasa. Dan mereka orang yang seperti ini, kalau dia berhasil nanti, insya Allah dia akan sangat peduli dengan orang-orang yang juga senasib sependeritaan dengan dia, karena dia juga punya masa lalu. Jadi insya Allah anak-anak yang diperhatikan oleh Bang Reza ini, Bang Reza Indragiri insya Allah menjadi anak-anak yang sukses di masa akan datang. Dan mereka bukan orang yang terhinakan dengan kondisi keadaannya. Karena mereka tidak pernah memilih takdir itu. Allah yang sudah membuat itu. Apa rahasia di balik itu? Supaya mereka ke depan membuat lebih baik. Kalau aku dulu disia-siakan orang, aku dulu tidak mampu, maka aku mesti mampu. Mungkin nanti ke depan mereka yang akan membuatkan sekolah gratis. Mereka yang akan memberikan beasiswa. Karena masa lalu mereka. Insya Allah kita optimis. Amin. Saya berharap juga optimis. Ya. Walaupun saya ingatlah ini, salah satu menteri kita memberikan kata sambutan tertulis dengan mencantumkan Indonesia dalam situasi darurat perlindungan anak. Darurat perlindungan anak. Jangan salah, istilah ini sudah didengung-dengungkan sejak 10-15 tahun lalu. Ya. Jadi kalau hari ini menteri masih mengutarakan hal yang sama, praktis kan sepertinya kita ini jalan di tempat. Jalan tempat. Kalau kita bicara tentang situasi perlindungan anak darurat, Ya. konsekuensinya apa?
kita harus mau menerima kenyataan bahwa sesungguhnya keluarga kita juga tertampar kan, Ustaz? Ya. Karena semestinya kita bersepakat, keluarga adalah pondasi yang paling bisa diandalkan untuk melindungi anak, bukan begitu, Ustaz? Betul. Jadi Ramadan ini sebenarnya Bang Reza, Ramadan ini sedang menyadarkan lagi sensitivitas kita ibarat detektor logam yang sudah tertutup debu sehingga nggak tajam lagi. Masalah lapar ini nggak bisa dibahas oleh orang kenyang. Seminar internasional tentang kelaparan dibahas oleh narasumbernya kenyang, panitianya kenyang, pembawa acaranya kenyang, tidak akan melahirkan apa-apa karena rasa tidak bisa diceritakan oleh kata. Andai kata itu dirangkai untuk mewakili rasa, rasamu belum tentu rasaku. Jadi masalah rasa lapar ini hanya bisa dirasakan orang. Puncak dari keimanan bukan dilihat bagaimana dia ke Makkah bolak-balik berapa kali haji, bukan. Puncak keimanan adalah la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman sempurna hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Orang yang pergi ke Makkah, tawaf, sa'i dan umroh, bolak-balik melaksanakan haji, orang yang dengan hebatnya memberikan hartanya, tapi pernahkah dia mengusap kepala anak yatim, fakir miskin, memperhatikan bagaimana makan mereka, bagaimana sekolah mereka? Makanya orang yang paling mendapatkan perlindungan di akhirat nanti, yang pertama kali di antara 7 golongan adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Kenapa? Karena dengan keadilan satu orang, nggak akan ada anak-anak terlantar seperti yang diceritakan Bang Reza tadi. Bagaimana seorang Umar bin Abdul Aziz hanya dalam 2 tahun setengah. Kalau tadi cerita 15 tahun yang lalu. Dalam 2 tahun setengah kata dia, carilah orang mustahik zakat, artinya fakir miskin yang berhak menerima zakat, dari Yaman ke Darul Bayda. Yaman, negara Arab paling selatan, Darul Bayda yang ada paling barat. Yaman, utara selatan, Saudi Arabia, Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon, nyebrang ke Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, 10 negara. Kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Enggak akan ada. Kenapa? Karena ada keadilan pemerataan. Maka sesungguhnya tidak ada rakyat miskin. Yang ada adalah kekayaan yang salah kelola. Jadi kalau Bang Reza, saya suka nonton Bang Reza. Kalau Bang Reza selama Tapi ini... ada rasa, Ustaz. Hah? Ketika nonton saya ada rasa. Saya justru nonton itu mau membangkitkan rasa itu. Karena kalau rasa ini nggak kita jaga, kita kelola, kita mati rasa. Nggak, orang kalau udah mati rasa, ya sama tukang gali kuburan, diceramahi sama ustadz. Marilah kita ingat kematian. Dia udah mati rasa. Berarti benar lah nih. Kadang tuh kalau saya muncul di TV One, deg-degannya tuh beda. Berarti terjawab. Yang nonton saya siapa saat ini? Ada yang lihat itu. Ada yang lihat. Kalau ini menarik Ustaz, tadi mengatakan bagaimana kita membangkitkan rasa sensitivitas terhadap apa yang ada di rumah dan juga di luar rumah. Dengan realita bahwa sekarang hidup modern, semua serba cepat Bang Reza, tuntutan pekerjaan, suami istri sudah tidak lagi ada yang di rumah, saling berkarir. Kadang-kadang itu yang terlewat gitu. Membangun rasa di dalam rumah yang kemudian pastinya akan mempengaruhi kita ketika bertemu dengan orang di luar rumah, kan Ustaz? Kita duduk ini kan sebetulnya sedang mengasah rasa ini. Karena kita udah nggak ada rasa lagi ketemu orang. Di airport yang sama, pesawat yang sama, kursi yang sama, dengan penderitaan yang sama, sama-sama delay, 2 kali delay lagi. Lalu kemudian mestinya kan dia ngobrol, cerita dari mana, apa hubungan, mungkin ada hubungan silaturahim. Tapi orang sudah nggak ada rasa lagi. Maka sibuk dengan dunianya masing-masing. Lalu ada yang pingsan satu, bukannya ditolong malah dipoto. Lalu diupload. Jadi sebenarnya rasa kita ini mesti kita pertajam lagi. Mempertajam puasa inilah, dengan puasa ini rasa kepedulian, bahwa kita lapar, bahwa kita haus, kebersamaan. Puncaknya nanti adalah pada saat memberikan zakat fitrah. Sehingga tidak ada lagi orang lapar pada tanggal 1 Syawal. Tapi kita ini banyak terjebak pada ritual. 1 Syawal nggak ada yang lapar, tapi 2 Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, lapar. Bukan hanya sekedar lapar, orang perlu juga pendidikan, orang sekolah. Makanya ketika Nabi ditawarkan, semua tawanan perang mau menebus, bayar. Waktu itu padahal umat Islam sangat lemah di Madinah tahun kedua. Baru aja hijrah tahun pertama, tahun kedua masih miskin. Nabi mengatakan, enggak. Kamu boleh bebas, wahai orang Yahudi, orang kafir musyrik, bebas silakan dengan syarat mengajarkan anak kaum muslimin tulis baca. Pengentasan buta huruf. Bagaimana merasakan makan. Kalau ada budak hamba sahaya diperbudak. Maka Nabi ingin membebaskan perbudakan 1/8 zakat mal, zakat harta untuk dia membebaskan.
Bagaimana supaya melepaskan manusia dari budak manusia menjadi hamba Tuhan. Dari hamba manusia menjadi hamba Tuhan. Jadi Islam ini tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji. Sholat, zakat, puasa, haji. Tapi lebih besar daripada itu adalah bagaimana membuat orang bahagia, membahagiakan orang lain. Siapa orang paling bahagia? Tulisannya sama. Man as'adun nas, man as'adan nas. Siapa orang paling bahagia? Orang yang ketika bisa membahagiakan orang lain. Insya Allah. Ada beberapa politisi yang sekian tahun lalu itu memperjuangkan rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Ya, Bagus kan bunyinya? bagus. Isinya pun menurut saya bagus. Ya, Tapi sayang beribu sayang, Ustaz. Ya. Adalah sekian banyak kelompok orang yang menolak undang-undang itu. Kenapa? Kata mereka, RUU ini akan mendomestifikasi kaum perempuan. Artinya, kalangan yang penuh curiga itu menganggap kalau rancangan undang-undang ketahanan keluarga ini disahkan menjadi undang-undang, maka praktis perempuan-perempuan harus tinggal dalam rumah. Seolah tidak boleh mengembangkan diri atau membahagiakan orang lain di luar rumah. Apa pandangan Ustaz? Wa qarna fi buyutikunna, hendaklah kamu di rumah. Ayat Al-Quran, hendaklah kamu di rumah. Itu untuk semua. Tapi Bang Reza, biasanya sebelum tapi ini ada iklannya Bang Reza. Tapi suatu ketika seorang perempuan namanya Asma binti Abi Bakar keluar rumah mencari makanan untuk ternaknya. Asma ini saudara kandung Aisyah, jadi ipar Nabi. Nabi melihat, Nabi membantu dan mengantarkannya pulang ke rumah. Inilah penjelasan bahwa makna hendaklah kamu di rumah, pengecualian, bukan no exception. Bukan berarti hendaklah kamu di rumah karena ada hadis yang menjelaskannya, karena fungsi hadis ini menjelaskan ayat ini, bahwa ada pengecualian, boleh perempuan itu bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Izin suami, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang tidak mahram, tidak bersolek-solek jahiliyah, tidak melakukan perbuatan maksiat. Kalau ini bisa dia jaga, dia pelihara, maka sesungguhnya perempuan boleh beraktivitas, wanita karir. Coba kita lihat setelah Nabi meninggal, itu ada pasar Bang Reza, pasar di kota Madinah. Ini pasar ini mesti ada khusus polisi penjaga pasar, supaya jangan ada penipuan. Namanya wilayah Hisbah. Ketua wilayah Hisbah di Madinah itu namanya Ummu Syifa, perempuan. Dan pernah terjadi suatu perang, namanya perang Jamal. Jamal artinya unta. Pak Jamal jangan tersinggung karena yang unta itu kalau nggak ada alifnya, tapi kalau panjang Jamal artinya bagus. Nah, pada perang Jamal itu, kenapa disebut Jamal? Karena panglima perangnya naik unta. Itu adalah perempuan, Aisyah. Jadi, dan Al-Quran bercerita tentang seorang ratu yang adil, perempuan, Ratu Saba. Jadi perempuan tidak korban diskriminatif dalam Islam. Periwayat hadis perempuan. Dan saya Bang Reza ketika kuliah, di antara dosen saya namanya Dr. Faridah Zamro di Darul Hadis Maroko, perempuan, mengajar kami mahasiswa yang laki-laki. Bahkan Nabi mengatakan, khudhu nisfa dinakum min Humaira, ambillah setengah agamamu dari perempuan ini, Aisyah. Sahabat Nabi yang nggak ngerti hadis, nanyanya justru kepada Aisyah. Jadi perempuan dalam Islam ini dimuliakan luar biasa. Tapi kebahagiaan perempuan adalah ketika melihatnya, keluarganya, anaknya bahagia. Kebahagiaan perempuan ketika dia duduk di pelaminan, dia bisa mempertahankan, menjaga keutuhan keluarganya. Kebahagiaan apa yang diperoleh oleh seorang perempuan yang mendapatkan Grammy Award, penghargaan, dilihat orang banyak, tapi anaknya tidak terurus. Kira-kira bagaimana perasaan seorang perempuan ketika anaknya pulang sekolah, dia mau jemput depan pintu, mau meluk anaknya, ternyata anaknya bukan lari ke dia, tapi ke babysitter. Yang khawatirnya, suaminya juga bukan kepelukan dia. Waduh. Ya pulang ke rumah tidak disambut istri, tidak disambut anak, tentulah sedih kan. Nah, makanya Ramadan ini, tolonglah perempuan yang hebat, pergilah ke dapur. Walaupun bukan kamu yang masak. Walaupun angkatkanlah teh itu. Angkatkanlah. Sehingga si suami meminumnya dengan rasa, Masya Allah, amazing. Yang selama ini tidak dia rasakan. Kita yang laki-laki ini, ingin seorang laki-laki yang punya kekuasaan.
Walaupun perempuan itu dia kepala kantor, dia pejabat, dia kepala daerah, dia anggota dewan, tapi ketika dia rumah, sebenarnya laki-laki itu ingin mengatakan, "Papa, di luar sana aku memang wanita karir, orang sukses, tapi di rumah ini kau adalah imamku." Dia pun akan menjawab, "So sweet my honey." Sudah ada 2 lah nih PR Iya. bagi saya nih. Kenapa tuh, Pak? Satu, jangan lupa menyiram muka istri di pagi hari. Kau ngerti kan? Bukan menyiram. Bukan menyiram tuh gini Bang. Yang kedua, sambutlah suami ini kalau balik ke rumah. Betul. Iya. Sehingga rasa kita balik lagi. Mungkin Bang Reza, ada orang yang bingung. Iya. Kenapa ada seorang laki-laki yang ganteng, yang hebat, yang kaya, kok tertarik dengan, mohon maaf, pembantunya, ART-nya. Padahal istrinya cantik. Makanya seringkali keluar meme, istrinya, selingkuhannya. Kok bisa? Tapi ternyata, di sini dia tidak menemukan bahwa dia punya power. Dia selalu kalah. Dari segi nasab, kalah. Nasib pun kalah juga. Pendapatan kalah. Sehingga dia down di hadapan istrinya. Sementara kalau dia di sini, dia merasa dia punya power. Saya bukan mengatakan perempuan, itu kan laki-laki aja ngeles, sudah nakal. Bukan. Saya mau mengatakan, saya sekarang ini seolah-olah Bang Reza menjadi juru bicara laki-laki yang teraniaya. Jadi laki-laki ini dia ingin dia dihormati, dimuliakan. Makanya ketika seorang perempuan Ratu Bilqis yang hebat itu pun, dia datang menemui Sulaiman. Dia tidak menunjukkan bahwa dia raja, dia adalah seorang perempuan yang datang kepada menemui seorang raja, Sulaiman. Artinya apa? Muliakanlah suamimu, banggakanlah dia. Walaupun makanya boleh memberi zakat. Ini kan mau Idul Fitri, mau bayar zakat. Ya. Boleh memberi zakat. Suami tidak boleh memberi zakat kepada istrinya. Karena nggak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Nggak bisa, istriku ini 5 juta sekaligus zakat saya. Nggak bisa. Tapi seorang istri yang kaya, wanita karir, kebetulan zakatnya 1 M, dia boleh berzakat kepada suaminya. Kalau suaminya termasuk golongan yang tidak mampu. Tapi jangan sampai kata-katanya menjatuhkan mental suaminya. Gak boleh dia panggil, suamiku, kau termasuk salah satu dari 8 asnaf fakir miskin. Don dia. Nah, bahkan kalau untuk keluarga gak perlu kita katakan itu zakat untuk menjaga perasaannya. Jadi gak mesti dia tahu bahwa itu zakat. Cukup kita aja yang berniat bahwa yang kita keluarkan ini adalah zakat. Nah, jadi rasa ini kita jaga. Karena dari hal-hal yang kecil, dari ucapan, walaupun mungkin candaan, tapi hati dia sudah luka. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Ya Allah. Tapi Ustaz, di zaman sekarang ini ya, kan memang dengan modernisasi itu ada yang pasangannya atau istrinya memang lebih sukses dalam karir. Ya. Yang kebetulan yang suaminya tidak terlalu sukses. Tapi kemudian kadang-kadang ada juga laki-laki yang kemudian memanfaatkan begitu ya, memanfaatkan situasi bahwa ya artinya secara karakter dia juga memang bukanlah laki-laki yang bertanggung jawab gitu. Jadi dia manfaatkan saya difasilitasi oleh istri, tapi dia juga nakal juga gitu. Berlindung di balik kesetaraan gender. Nah, itu Kesetaraan gender. Saya yang menafkahi gitu. Iya gitu. Saya kebetulan dulu kuliah di Malaysia sebelum ke Maroko, sempat 2 semester di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi di tempat-tempat halte bis, stasiun kereta ada kursus perkahwinan. Supaya apa? Sebelum menikah, orang mesti diminta sijilnya dulu, sertifikat. Mana kursus perkahwinan? Sekian jam. Materi-materi pokok. Supaya tahu mana suami, mana istri, apa hak, apa kewajiban. Main bola aja, ada handball, ada outside, diatur oleh FIFA, ada statutanya. Bagaimana di rumah tangga dia nggak ngerti mana suami, mana aturan. Sehingga suami, perempuan yang nggak ngerti, akhirnya dia dieksploitasi, diambil hartanya. Aku adalah suamimu, rumah tangga ini aku adalah panglimanya, surgamu di bawah telapak kakiku, maka semua STNK, BPKB, surat tanahmu, surat-surat. Ini pembodohan. Maka istri juga mesti tahu hak dia apa, suami juga mesti tahu. Maka suami itu kewajibannya 5 yang merupakan hak dari istri. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Bahwa istri lebih berhasil, lebih sukses, ASN, wanita karir, suami kebetulan usaha lagi down, maka si suami mengatakan, Mama, sebetulnya yang memberikan nafkah ini, beli baju hari raya ini, untuk bekal puasa kita ini kewajiban saya sebagai suami. Tapi karena saya nggak mampu, saya mau minjam uang ke kamu.
Ini uang kamu, ini gaji kamu, ini milik kamu. Saya mau minjam, kata istrinya. Jangankan gaji ini, Pak, nyawaku untuk kamu. Jadi sebenarnya perempuan ini sangat baik, tapi dengan cara yang baik. Tapi karena laki-laki ini dengan arogansinya, tidak lagi ada kata-kata, dan dia juga nggak ngerti mana batasan. Harta istri adalah milik suami. Tidak begitu dalam Islam. Jadi kalau dua-duanya sama bekerja, dengan tetap menjaga aturan, maka gaji suami, di dalam gaji suami itu ada 5 hak istri. Untuk makanan, untuk pakaian, untuk tempat tinggal, untuk pendidikan, untuk sekolah anak, untuk perhatian. Tapi di dalam gaji istri, bulat 100% milik istri. Oh, salam. Oh. Waduh, Ini pas nih. Masya Allah. Azan subuh sebentar lagi, gorengan baru datang. Masih sempat, Pak Reza, masih sempat. Tipis-tipis ini. Silakan. Terima kasih sudah memberikan kebahagiaan. Masya Allah. Pak Ustadz, mungkin kan kalau ini lucu-lucuan aja di luar, mungkin teman saya tuh suka ngasih joke-joke gini. Mungkin yang kita takutin tuh di dunia ada 2. Ya. Yang pertama Allah, yang kedua istri. Orang yang takut istri, itu kalau dia mati, dia nggak kena azab kubur. Nah, Karena kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab, karena udah azab kali di rumah. cuman kan permasalahannya udah bulanan kita kasih, listrik kita bayarin, masih takut juga. Itu memang nasib laki-laki. Laki-laki itu waktu kecil takut sama ibu. Sudah agak besar takut sama ayah. Pergi ke sekolah takut sama guru. Sudah nikah takut sama istri. Tapi bukan, Pak. Jadi laki-laki ini hidup penuh ketakutan. Penuh ketakutan. Makanya wajahnya trauma, Bang. Kalau kita kalau mencontoh ke Rasulullah gitu pada saat dulu gitu. Kalau misalnya ada konflik, ada pertikaian dengan istrinya, itu diem-dieman atau ngobrol apa? Kalau kita kan di diem-dieman, cuek, gengsi atau nah itu gimana tuh dulu? Ada madu, tapi madu bukan yang madu lebah. Ada maghafir namanya. Kalau dimakan itu baunya agak asam. Jadi waktu Nabi pulang kata Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, kata Aisyah, saya cium bau asam. Apa kata Nabi? Saya nggak akan makan maghafir ini, Aisyah. Haram hukum maghafir ini. Turun ayat. Ya ayuhan nabi, wahai Muhammad SAW. La tuharrimu ma ahallallahu lak. Jangan kau haramkan yang sudah dihalalkan Allah. Tabtaghi mardata azwajik. Hanya ingin menyenangkan hati istri. Jadi menyenangkan hati istri. Sekarang ada umat Nabi Muhammad pulang, mulutnya bau macam-macam. Waalaikumsalam. Anak muda nih, rumahnya begini. Ini habis bangunin sahur. Habis bangun sahur lagi. Si bawa teman Ustaz. Masya Namanya Bang Allah. Randy. Masya Allah. Dari rumah zakat. Silakan. Ini Sana, Mas. dari rumah zakat dia Ustaz. Rumah zakat. Namanya Bang Randi Ustaz. Masya Allah. Ini katanya mau banyak bertanya-tanya Ustaz sama Ustaz. Mau ada yang ditanyain sama Ustaz katanya. Iya. Kebetulan dibawa ini, Ustaz, dibawa keliling buat bangunin warga. Gitu ceritanya. Membanguni warga untuk segera bayar zakat. Lewat ya? Di pengadilan agama itu Ya. ada angka yang semakin lama terus terang makin merisaukan. Iya. Kasus perceraian itu makin lama makin naik. Tinggi. Tapi yang mencengangkan Ya. banyak sekali dan semakin lama semakin banyak perceraian itu justru gugatannya dari pihak istri. Perempuan. Makanya perempuan nggak bisa jadi nabi, Bang Reza. Karena jangankan diangkat jadi nabi, diangkat jadi P3K aja dia langsung gugat. Iya. Jadi apa yang salah? Ustaz? Ataukah saya menafsirkannya begini? Oh ternyata memang tingkat kesadaran kaum perempuan terhadap hak dan kehormatan mereka itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Sehingga mereka percaya diri untuk mengatakan, oke, saya memilih untuk hidup mandiri. Ya. Walaupun diawali dengan sebuah perceraian. Bang Reza melihat dari satu sisi, tapi ada sisi lain, Ya. betapa kemapanan, kemandirian membuat egonya menjadi lebih tinggi. Yang sebelumnya dia mungkin bisa tekan ego itu, sebab dia katakan, saya sebenarnya udah nggak tahan, tapi demi anak-anak. Dan sekarang dia nggak penting. Aku ada gaji bulanan, aku ada tunjangan. Untuk apa? Aku bisa hidup sendiri. Aku bisa. Maka diperlukan. Laki-laki nggak bisa memaksa perempuan. Dan perempuan nggak bisa memaksa laki-laki. Yang bisa hanyalah saling memahami, saling mengenal,
Makanya sebetulnya pepatah nenek moyang kita dulu luar biasa. Tak kenal maka tak sayang maka Tak cinta. nggak ngutang. Oh, nggak ngutang. Kalau maka tak sayang maka tak cinta. Kalau sudah cinta ada pengorbanan. Kalau sudah cinta ada kesepahaman. Inilah yang sebetulnya. Karena kalau untuk keegoan, luar biasa. Maka perempuan-perempuan yang mapan secara ekonomi, lalu kita lihat apa yang membuat dia masih bisa terikat bersama. Keuntungan apa yang dia peroleh? Ketika orang diwawancarai mungkin nggak ketemu jawabannya, tapi ketika ngobrol, ya aku merasa ada kenyamanan. Justru di dalam pengorbanan itulah ada kebahagiaan. Nah, itulah mestinya yang ditanamkan itu. Mungkin Pak Ustadz, kesalehan kita dan maupun ketakwaan kita sebagai pemimpin di rumah tangga itu apakah juga bisa membentuk pondasi dari keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, supaya ya paling tidak nurut nih kan. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan suka nggak takut gitu loh sama Allah gitu loh. Makanya Nabi itu tidak disebut sebagai orator. Nabi itu disebut sebagai uswah. Uswah itu keteladanan. Saya mungkin di depan jamaah saya adalah orator, penceramah, khutbah. Tapi kalau di rumah istri dan anak akan ikut kalau dia melihat keteladanan. Betapa bangunan kata-kata itu yang sudah disusun indah roboh hancur seperti istana pasir di tepi pantai, dihembus ombak, dipukul gelombang, hancur. Kenapa? Karena kata-katanya. Lisanul hal, perbuatan, afsah min lisanil maqal, perbuatan jauh lebih fasih daripada kata-kata. Keteladanan. Orang mau melihat keteladanan. Betapa hebatnya motivator, orator jatuh. Kenapa? Tidak melihat keteladanan. Orang bisa dalam keluarga masih bisa bersama kalau dia miskin. Apa kata istrinya? Aku siap makan 1 hari sekali beralaskan koran papa. Tapi jangan tiap hari, jangan lama-lama. Tapi orang bisa bubar kalau sudah tidak ada keteladanan. Yang diinginkan itu adalah trust. Hubungan kita dengan istri itu kan trust. Aku mau pergi Jumat, Sabtu, Ahad, Senin aku di luar. Jangan khawatir aku buat macam-macam. Nggak akan mungkin aku dikejar perempuan lain karena aku pesek, kurus, jelek. Insya Allah aku tidak akan berpindah ke lain hati. Dan dia trust. Tapi sekali kepercayaan itu kita rusak, maka seumur hidup orang tidak akan percaya. Manusia dengan hewan itu yang dipegang talinya. Sedangkan orang itu yang dipegang omongannya. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa dipegang omongannya, ikat dia pakai tali. Berarti memang komunikasi dalam keluarga itu supaya keluarga utuh bukan cuma sekedar apa yang diucapkan, tapi tindakan-tindakan yang continuous gitu. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, diciptakan lidah untuk mewakili apa yang ada di dalam. Dia seperti puncak gunung es yang di atas itu hanya 1/3, tapi 2/3 itu di dalam. Makanya kata Nabi, man katsura kalamuhu katsura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Jadi kita dalam keluarga ini, jadi jangan Bang Reza, Bang Faisal memahami bahwa Ustadz Somad ini ngomong, lalu kalau di rumah dia dengan anak istrinya hanya ngomong saja ya ayyuhalladzina amanu. Enggak juga begitu. Tentang masalah tanggung jawab, tentang masalah hubungan baik. Iya, pada ketika saya di rumah hari Selasa, Rabu, Kamis, Selasa untuk pondok, ngajar, anak-anak, asrama, kelas. Hari Rabu nerima tamu. Hari Kamis saya sebagai suami, saya pagi ngantar istri pergi ke pasar, bawa jalan-jalan, bawa anak, gendong anak. Jadi hati saya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Jadi ketika saya ngomong di ceramah begini-begini, lalu istri sama anak nonton, alah di TV One aja, rumah nggak ada begitu. Apapun yang saya katakan, mau ayat, mau hadis, dia nggak respect lagi ke saya. Kenapa? Karena nggak sesuai omongan di TV dengan di rumah. Ustaz, tergelitik nih. Tergelitik. Jadi saya sebagai anak ceritanya itu kan, alhamdulillah kalau qadarullah nih, orang tua ngasih contoh yang baik gitu ya. Tapi ada kalanya juga seringnya mungkin ada orang tua yang mencontohkan sikap yang buruk. Nah, sikap kita sebagai anak bagaimana, Ustaz? Sebagai anak? Iya, betul, Ustaz. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, mengkritik aku. Ini kata ayah Nabi Ibrahim. La arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni malia, pergi sana jauh-jauh, jangan dekati aku lagi. Kasar sekali kata-katanya. Tapi apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan memintakan ampun dari Tuhan untukmu.
innahu kana bi hafiya, karena Tuhan dekat dengan aku dan dia mengabulkan segala doa-doaku. Jadi kepada orang tua ini jangan pernah menceramahi orang tua. Kenapa? Karena kita bisa ngomong, dia yang ngajarin kita. Oh iya. Makanya kalau kita menceramahi orang tua kita, dia ngelihat kita malah lucu. Iya, iya. Kok lucu, udah mulai ngomong kok sekarang. Iya. Jadi terus birrul walidain gitu ya Ustaz ya. Terus. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kalau kedua orang tuamu itu memaksamu untuk memusyrik, untuk menjadi orang musyrik, mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan patuhi dia. Tapi untuk ngelawan nggak boleh. Ayatnya masih koma, ujung ayatnya wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaullah dengan baik kepada mereka. Lalu menasihatinya gimana kalau kita biarkan terus? Pinjam lidah orang lain. Kalau dengan ustadz ini, dia nggak ada lagi hormat dengan ustadz siapapun. Siapapun yang ngomong nggak masuk ke hati dia. Coba perhatikan, kalau di TV mana yang dia selalu tonton? Oh, di TV One Pak Ustadz. Siapa tokoh di situ yang paling dia suka? Bang Reza Indragiri. Pinjam lisan beliau. Tapi beliau yang ngomong, Pak, Bapak nggak boleh kasar begitu dengan anak-anak, dengan keluarga. Insya Allah, kalau sudah pawangnya ngomong, ya. Ustadz nih kita kalau ngobrol terus kayaknya nggak ada habisnya, bisa sampai maghrib. Soalnya Saim udah terdengar kayaknya mau azan. Oh, udah mau azan? Udah mau azan. Udah mau subuh. Langsung. Udah mau subuh. Foto lu untuk kenang-kenangan. Iya dong. Kita berdiri Bang ya. Reza, oke, berdiri. Saya tak bisa berdiri. Kenapa Bang Reza? Kaki saya kesemutan. Serius ini. Kita duduk, Oh duduk aja kita gini. Gimana nih? Saya di mana nih? Iya, depan. Nah, mantap. Oh, sebentar. Saya agak di sini. Nah, siap. 1, 2. Timernya kurang lama. 30 detik sekali aduh. Iya nih. Izin pamit dulu Ustaz ya. Ustaz, terima kasih banyak. Kita langsung subuh. Insyaallah. Bang Reza, ketemu lagi insyaallah. Ustaz, terima kasih. Profesor. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan, didukung oleh